Sehingga kalau kita merujuk pada sifat yang terbuka dari vihara itu, terbuka untuk umum di luar komunitas Buddha misalnya, itu mengandaikan mereka memang memberikan kesempatan kita mendapatkan pengetahuan-pengetahuan tentang komunitas Buddha dalam hal ini. Gitu. Terjadilah saling memahami yang cukup. Mahavihara Maitreya menjadi satu dari banyaknya catatan gemilang sejarah perkembangan umat Buddha Maitreya di Sumatera Utara, khususnya di kota Medan. Kehadiran vihara ini sekaligus menjadi indikator tingkat kerukunan antar umat beragama bagi warga Medan. Saya Marwin, sebagai pengurus di Mahavihara Maitreya Cemara Asri ini. Itu bermula dari keinginan dari Maha Sesepuh kita, Maha Sesepuh Ong, di mana beliau berkeinginan untuk mendirikan satu rumah ibadah yang bisa menampung lebih banyak umat dan kemudian bisa menjadi tempat wisata bagi orang luar. Jadi dari titah beliau itu kita mendapatkan sebidang tanah di Cemara Asri ini. Lanjut kemudian kita mulai sebagai peletakan batu pertama itu di bulan Januari tahun 1999. Pada saat peletakan batu pertama tersebut kita ada korus 1.360 orang dan itu dari umat-umat yang berada di Sumatera Utara ini. Kemudian setelah peletakan batu pertama itu dilanjutkan dengan pembangunannya nanti di Oktober 1999. Jadi itu mulai start pembangunan dan berjalan sampai di bulan Agustus 2008 kita grand opening. Untuk luas tanah sendiri itu lebih kurang 2,5 hektar. Lanjut kemudian untuk luas bangunan total keseluruhan lebih kurang 2 hektar. Dan untuk bangunan utama itu kita lebar sekitar 120 dan panjang sekitar 100 meter. Itu untuk bangunan utama. Berbeda dengan bangunan-bangunan yang berada di samping-sampingnya. Untuk kapasitas kita ada Geraha Sakyamuni, kapasitas itu bisa 1.500 orang. Kemudian kita di atas ada Geraha Maitreya bisa menampung 2.000 orang. Dan kemudian kalau untuk event dan sebagainya kita bisa berada di pelataran depan. Yang pertama sehubungan dengan apa yang mau kita sampaikan kepada masyarakat, bahwasanya prinsip kita adalah dunia satu keluarga. Jadi dunia satu keluarga itu artinya kita semua sama, tidak ada perbedaan. Dengan mengusung satu semangat untuk dunia satu keluarga, kita membangun satu rumah ibadah yang bisa menampung, mengakomodir lebih banyak umat, dan juga bisa menampung banyak wisatawan yang ingin melihat, mempelajari, dan merasakan suasana berbeda seperti itu. Di Medan Labuhan misalnya sebagai salah satu situs yang kuno atau lama gitu,
itu ada posisi rumah ibadah Tionghoa, kelenteng, wihara, yang tidak terlalu jauh dengan posisi masjid raya ya bahkan. Nah, itu mengandaikan bahwa problem-problem keyakinan pada dasarnya bukanlah hal yang dapat memicu konflik gitu atau jadi bahan perseteruan gitu. Tetapi kedekatan jarak itu kemudian mengandaikan bahwa masyarakat Delhi, masyarakat Sumatera Timur, sekarang kita menyebutnya Sumatera Utara, ya, Medan sebagai ibu kota itu sangat-sangat terbuka pada peradaban-peradaban lain. Jadi Medan sendiri itu mengandaikan dia sebagai lahan perjumpaan banyak peradaban. Karena memang industri perkebunan itu cukup lama mendominasi budaya kita, sehingga kontak-kontak bisnis, kontak-kontak perdagangan itu yang memungkinkan banyak-banyak bangsa hadir di sini, baik sebagai pedagang, pebisnis, ya, sebagai investor, bahkan sebagai pekerjanya, sebagai kulinya gitu. Kalau kita bicara secara genealogis ya, kesejarahannya, kita sebenarnya tidak punya riwayat konflik agama, gitu ya, konflik keyakinan, khususnya di kota Medan gitu. Tetapi kita punya riwayat konflik di tema yang lain, seperti ekonomi, ya, konflik sosial, bukan konflik keyakinan, bukan konflik agama. Jadi ukuran-ukuran misalnya harmoni sosial, kohesi sosial, ukuran-ukuran seberapa besar kecilnya konflik, toleransi, itu harus tidak bisa semata-mata diukur hanya berdasarkan keimanan, tapi kita juga harus melibatkan pembacaan lain, sosial ekonominya gitu. Nah, kalau kita hanya membaca soal keimanannya saja, clear kita tidak masalah. Dari secara genealogis bahkan kita sangat-sangat terbuka, sangat fleksibel masyarakat kita di Medan ini gitu. Terbuka sekali dengan bangsa-bangsa. Saking terbukanya kita bahkan tidak punya budaya dominan di Sumatera Utara ini. Siapa yang paling dominan di sini? Jawa kah, Tionghoa kah, Mandailing kah, Batak kah, Melayu kah? Nah, karena tidak ada yang dominan, sering kita melihat laporan-laporan media ada suara-suara tuntutan yang menyuarakan identitas itu kan gitu kan. Padahal ya plus minus, kuatnya identitas satu kota memang bisa menjadi kebanggaan, bisa menyatukan dan seterusnya. Tetapi budaya dominan belum tentu bisa mengatraksi, membuat dinamika kehidupan masyarakat kita menjadi lebih atraktif, lebih menarik kan gitu. Jadi kita anggap ini sebagai kelebihan, bahwa pluralitas kita, heterogenitas kita itu adalah kelebihan yang kita miliki, anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa kan begitu. Kota Medan lahir dan tumbuh dalam keberagaman. Toleransi antar umat beragama bagaikan bunga yang menghiasi kehidupan masyarakatnya. Begitu pula konsep yang dibawa oleh Mahavihara Maitreya. Keterbukaan menjadi kunci untuk membuka pintu saling memahami. Untuk hari-hari besar, sehubungan dengan kita sebagai landmarknya wisata. Kita wisata bukan cuma sekedar lokal, tapi termasuk wisata mancanegara. Dan kita terbuka untuk semua orang. Nah, untuk salah satu event, kalau kita bilang Imlek. Kalau sebelum COVID itu, kita mengadakan Imlek itu dari H-1 sampai H+15. Jadi itu 16 hari, di setiap sudut dari Mahavihara Maitreya ini full dekorasi. Jadi semua adalah spotable, semua adalah instagramable, semua adalah tempat foto, dan mungkin setiap 2 meter itu tetap ada tempat untuk mereka berfoto. Dalam satu hari itu sekitar 10.000 orang yang datang
Untuk event-event seperti itu ya kita selain dari Imlek kita juga ada perayaan yang lain seperti Cap Gome, kemudian Dewi Bulan. Kita ada juga festival untuk bajar kuliner. Kita juga ada panggung rakyat. Nah itu kita bicara pada saat sebelum pandemi COVID. Setelah pada saat masa COVID kita semua juga menetapkan protokol kesehatan yang ketat. Semua kegiatan, semua dekorasi kita tiadakan sudah hampir sekitar 3 tahun. Untuk sekarang karena kondisi memang COVID-nya sudah lebih mereda dan kita sudah lebih membuka diri dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan. Nah untuk event-event kemungkinan kita akan lihat tahun depan bagaimana kondisinya. Tapi untuk saat ini ya kita masih terbuka tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan kalau memang setiap hari besar keagamaan itu orang yang datang paling sekitar 1.000-2.000, seperti itu. Ya, posisi wihara itu sendiri sebenarnya secara lokasi, secara arsitektural, secara penampilan itu memang atraktif. Sejatinya dia memang sebagai tempat ibadah, tapi mereka kan dalam websitenya misalnya menyampaikan itu juga ruang pertemuan terbuka untuk umum bisa dikunjungi. Gitu. Saya sendiri beberapa kali berkunjung di situ, kemudian mendapatkan kesan memang keterbukaan itu menjadi penting supaya kita mendapatkan informasi tentang yang berbeda. Gaya arsitektur itu kita mengkombinasikan antara oriental klasik dengan arsitektur modern. Oriental klasik itu bisa dilihat dari ukiran-ukiran yang ada, kemudian dari atap, dari ornamen-ornamen yang memang berasosiasi dengan ini oriental kuno. Nah, untuk desain modern itu salah satunya adalah kita membuat bangunan yang besar, hall yang besar, tanpa tiang, tanpa pilar, dan itu bisa plong keseluruhan. Filosofi khususnya sih sebenarnya tidak ada, tapi itu kita lebih seperti pertama kali kita mendirikan Mahavihara Maitreya ini, kita untuk sebagai daerah, kita sebagai objek untuk beribadah dan sebagai objek untuk berwisata. Jadi kita dengan menampilkan satu arsitektur yang berbeda, itu akan menjadi satu ikonik dan itu akan menarik orang untuk datang berkunjung. Jadi basis konflik sosial, konflik agama itu sebenarnya soal pemahaman. Karena pemahaman kita yang terbatas itu mengandung prasangka-prasangka. Ya kan? Nah, disitulah kemudian paling mudah dibakar prasangka itu menjadi konflik. Sehingga kalau kita merujuk pada sifat yang terbuka dari vihara itu, terbuka untuk umum di luar komunitas Buddha misalnya, itu mengandaikan mereka memang memberikan kesempatan kita mendapatkan pengetahuan-pengetahuan tentang komunitas Buddha dalam hal ini. Gitu. Nah itu kan terjadilah saling memahami yang cukup ya. Kemudian selain mereka komunitas-komunitas misalnya Muslim, Kristen yang berkunjung ke sana mendapat pengetahuan, karena dia punya aspek yang atraktif, estetis, bangunannya indah, kemudian orang-orang sekarang rajin berkunjung, kemudian foto-foto segala macam, itu membuat memang dia menjadi lokasi wisata gitu. Jadi lokasi wisata. Selain itu, secara spot dia memang bersisian dengan danau yang ada bangau-bangaunya. Kemudian danau itu bisa kasih makan ikan. Ada juga kios-kios di situ yang bisa buat jajanan. Sore-sore orang bisa sambil olahraga segala macam. Nah, itu sangat strategis untuk menarik perhatian orang-orang yang datang ke situ. Jadi sekali lagi sifat terbuka terhadap komunitas lain itu membuat kita punya ruang-ruang untuk saling memahami, saling mengerti.
Ini adalah patung singa yang berada di Mahavihara Maitreya. Patung singa itu melambangkan satu kewibawaan dan melambangkan ketentraman yang kita percaya akan membawa satu ketenangan dan ketentraman bagi kita semua. Lanjut, kemudian kita beralih ke pilar naga. Pilar naga itu, naga adalah makhluk mystical, adalah satu makhluk legenda di mana makhluk tersebut adalah kuat dan melindungi. Jadi filosofinya sama, makanya dibuatlah pilar-pilar naga dan juga sebagai ornamen penghias yang memperkuat aksen dari oriental klasik yang ada pada arsitektur bangunan ini. Ini adalah Buddha Maitreya, Buddha Tawarya, di mana Buddha Maitreya itu membawa kebahagiaan, membawa kesenangan bagi kita semua. Seperti kita lihat dari muka Buddha Maitreya yang tertawa ria, beliau tertawa begitu senang. Jadi pada saat kita merasa pikiran kita lagi kacau, kemudian kita lagi gelisah, kita lagi sedih, pada saat kita melihat dari rupang Buddha Maitreya itu, kita merasakan vibrasi kebahagiaan. Kita bisa melupakan semua beban-beban dan semua perasaan-perasaan sedih kita. Nama Mahavihara Maitreya diambil dari nama Buddha Maitreya berkat ajaran cinta kasihnya. Selain menjadi tempat ibadah dan lokasi wisata, vihara cantik nan megah ini juga dapat menjadi lokasi meditasi. Berdiri di atas tanah seluas 2.500 hektar, Mahavihara Maitreya terbagi atas 3 wilayah. Wilayah operasional atau perkantoran, wilayah vihara, dan juga wilayah bisnis yang dikelola langsung oleh vihara. Seluruh laba dari wilayah bisnis ini digunakan untuk kepentingan operasional vihara. Bisa dikatakan, Mahavihara Maitreya ini merupakan vihara yang mandiri dalam keberlangsungannya. Jadi untuk sisi bisnis itu adalah bisnis yang memang dikelola oleh wihara, di mana itu bukan dikuasai oleh pihak luar. Jadi itu dikelola oleh wihara, 100% dari keuntungan tersebut dipergunakan untuk operasional wihara. Artinya untuk membayar tagihan listrik, tagihan air, dan beberapa biaya-biaya lainnya. Yang pertama kita ada Sky Convention Hall. Jadi hall serbaguna yang memang bisa dipakai oleh masyarakat umum. Bukan untuk intern saja, tetapi itu boleh dipergunakan masyarakat umum yang berkapasitas kalau disusun model teater, bangkunya itu bisa 2.500 orang. Kemudian kita di lantai 2-nya kita ada Sky Room. Sky Room itu bisa dengan kapasitas 500 orang. Dan kemudian kita di lantai 1, kita bisa mengakomodir untuk orang-orang yang memang mau merasakan kenikmatan kuliner dan berbelanja. Kita ada souvenir shop. Lanjut kemudian kita ada Fortunate Cafe untuk nyantai. Dan kita ada Teko Healthy Resto. Di balik kemegahan dan historinya, Mahavihara Maitreya juga memiliki sisi kepedulian terhadap generasi muda. Vihara ini rutin mengadakan kelas penataran remaja demi menciptakan generasi yang senantiasa bersyukur dan bijaksana. Anak-anak pada umumnya itu mereka berkeinginan sendiri untuk ikut kelas. Karena untuk di kelas ini kalau memang bagi orang yang memang tidak berminat mungkin akan terasa berat dan membosankan. Karena kelasnya itu akan full dari pagi sampai malam, yaitu pagi jam 5 pagi bangun, sampai kegiatannya full sampai malam jam 10. Lanjut kemudian mereka juga tidak berinteraksi dengan dunia luar, artinya pemakaian gadget itu sangat dibatasi. Nah, jadi dengan demikian mereka juga bisa lebih fokus dengan apa yang mereka pelajari di sini dan apa yang mereka rasakan. Perubahan-perubahan pada anak-anak itu pasti ada. Artinya sebelum masuk bisa jadi mereka juga merupakan orang yang memang dalam tanda petiknya itu agak bandel, agak susah diatur, tetapi setelah mengikuti kelas tersebut mereka akan merasakan bahwasanya
apa yang selama ini mereka terima dari orang tua, artinya orang tua itu membatasi segala sesuatu itu sebenarnya bukan beban bagi anak-anak, tetapi itu adalah bentuk kasih sayang orang tua kepada anak-anak. Nah, mereka juga bisa bersyukur kepada kehidupan. Mereka juga bisa melihat sesuatu lebih positif. Tidak seperti mungkin kalau ada beberapa anak-anak yang memang merasa tidak puas dengan segala sesuatu yang ada. Nah, setelah mengikuti kelas mereka akan jauh merasa lebih bersyukur dengan apa yang mereka punya. Sesuai dengan spirit kita dunia satu keluarga. Kita sangat menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita yakin keberagaman itu adalah untuk mempersatukan kita. Jadi dengan keberagaman itu kita bisa melihat banyak warna. Sama seperti kalau kita lihat di kebun bunga. Bunga itu dengan aneka warna begitu indahnya. Jadi sifat seperti itu yang memang terus-menerus kita berikan kepada orang dan tetap kita tunjukkan kepada masyarakat umum. Nah, dengan banyaknya wisatawan-wisatawan dari lokal, dari nasional ataupun mancanegara yang datang ke sini, mereka juga bisa melihat bahwasanya di sini itu rukun itu indah. Mereka juga bisa merasakan spirit dari Bhinneka Tunggal Ika. Artinya dengan kita berbeda-beda tetap kita satu. Kita bisa membentuk negara ini menjadi negara yang rukun, damai, dan tentram. Setelah pengetahuan kita baik tentang komunitas lain, itu akan menguatkan kesadaran toleransi kita, kesadaran tenggang rasa, memahami yang lain, mengerti yang lain. Dalam tahap tertentu kita akan masuk pada mencintai yang berbeda, gitu kan. Makanya ada slogan misalnya berbeda dalam persamaan, bersama dalam perbedaan. Gitu. Nah, slogan-slogan seperti itu kemudian membuat masyarakat memang ya apa perlunya kita bertikai, apa perlunya kita berkonflik, kan nggak perlu kan gitu. Kalau memang damai ini bisa membuat hidup lebih baik, lebih berkembang, lebih bertumbuh.